Pada zaman dulu, jauh sebelum ada nama Inggris, pulau ini hanya dihuni oleh berbagai suku Celtic seperti suku Briton, Pict, dan Scot. Mereka hidup dari bertani, berburu, dan membuat perkampungan kecil. Mereka tidak mengenal kerajaan besar. Mereka hidup rukun sesama penghuni pulau saling barter hasil kebun. Mereka dipenuhi kebahagiaan dan selalu bernyanyi gembira. Kehidupan mereka seketika hancur oleh kedatangan pasukan yang selalu menindas mereka. Tapi semuanya berubah ketika datang. Romawi, tahun 43 Masehi, Kekaisaran Romawi di bawah Kaisar Claudius menyerbu pulau itu dan menamainya Britania. Romawi membangun jalan, benteng, kota seperti Londinium, sekarang London, dan membawa budaya serta hukum Romawi. Namun pada abad kelima, Romawi pulang kampung. Mereka sibuk dengan masalah di negerinya sendiri. Tanpa perlindungan Romawi, Britania kacau. Banyak serangan dari suku luar seperti Saxon, Angles, dan Jute. Semua berasal dari wilayah Jerman dan Denmark sekarang. Mereka saling serang, saling hantam untuk merebut kekuasaan. Banyak penduduk asli tersingkir mengungsi ke daerah-daerah yang aman bagi mereka. Mereka datang menetap lalu mengusir suku Celtic ke barat, Wales, dan utara, Skotlandia. Mereka inilah nenek moyang dari orang Inggris modern. Terciptanya kerajaan-kerajaan awal. Dari invasi para bangsa Germanik tadi, muncullah banyak kerajaan kecil yang disebut heptarchy, artinya 7 kerajaan. Contohnya, Northumbria, Mercia, Wessex, East Anglia, dan lainnya. Kerajaan-kerajaan kecil yang mempunyai kekuasaan di daerahnya sendiri. Kerajaan-kerajaan ini sering berperang satu sama lain. Tapi di antara semuanya Wessex makin kuat, sehingga kekuasaannya sangat luasa. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, boy. Bye. You get your goddamn ugly ass on. Datangnya bangsa Viking. Tiba-tiba, datanglah penyerbu baru. Viking dari Skandinavia, tahun 793, biara Lindisfarne diserbu. Itu jadi awal dari invasi besar Viking di Inggris. Viking menguasai pasukan dari Inggris dan menamainya Pulau Viking. Berkuasa mereka membuat aturan sendiri. Dan mereka menyerang kerajaan-kerajaan kecil yang ada di pulau itu. Rumah-rumah penduduk digeledah dan dirampas harta bendanya. Penduduk yang melawan dikurung, lalu disuruh kerja tanpa makan dan minum. Oh my God! Inggris disatukan, anak cucu Alfred melanjutkan misinya. Dan pada tahun 1127, raja bernama Athelstan berhasil menyatukan seluruh kerajaan dan dinobatkan sebagai Raja Inggris pertama. Itulah momen awal berdirinya Kerajaan Inggris atau Kingdom of England. Tapi, perdamaian itu tak lama. Karena adanya perbedaan pemikiran antara raja-raja kecil, sehingga mereka tidak lagi sepaham. Dan tidak lagi satu tujuan untuk membuat perdamaian yang lama. Sehingga banyak kerajaan kecil yang bisa dibuat bertekuk lutut dengan penjajah. Dengan kelemahan itu penjajah merajalela menduduki kerajaan-kerajaan kecil yang ada di pulau itu. Penaklukan Norman, Norman Conquest. Tahun 1066, terjadi hal yang mengubah Inggris selamanya. William dari Normandia, Prancis Utara, mengklaim takhta Inggris dan mengalahkan Raja Harold di pertempuran Hastings.
William jadi Raja Inggris dan dikenal sebagai William the Conqueror. Inggris makin kuat. Setelah itu Inggris makin kuat. Mereka membentuk sistem kerajaan modern, membuat parlemen, dan lambat laun mulai memperluas kekuasaan ke Irlandia, Wales, dan Skotlandia, walau tidak langsung berhasil. Selama abad-abad berikutnya, Inggris berkembang menjadi kekuatan Eropa yang penting. Setelah itu Inggris makin kuat. Mereka membentuk sistem kerajaan modern, membuat parlemen, dan lambat laun mulai memperluas kekuasaan ke Irlandia, Wales, dan Skotlandia, walau tidak langsung berhasil. Selama abad-abad berikutnya, Inggris berkembang menjadi kekuatan Eropa yang penting.